yang ke gunung udah, yang sekolah udah. Yang baru kan yang ini, Limpro guys. Iya betul. Ini kisahnya ada sebundi guys. Ini Limpro ini, unik ini. Ini bukan barokah. Ya kita barokah aja lah. Barokah pandemi ya mungkin. Jadi begini, dulu 2020 ya. 2020 itu. Ini teman-teman kan mau safari. Terus akhirnya kan dibatalkan itu karena ada pandemi. Jadi tidak boleh ada safari kegiatan luar, udah Lockdown lah. kita lockdown lah. Kita vakum total itu. Pada waktu itu Gus Kodir tanya. Kalau Jawanya Faiki nyapu arep. Katanya kayak gitu. Ini mau apa kayak gitu. Kebetulan mohon maaf. Kebetulan pada waktu itu saya lagi seneng-senengnya lihat Deddy Kobuser itu loh, podcast. Oh, podcast. Ya. Kebetulan pada waktu itu juga sempat berpikir pripun lek podcast mawon. Apa iku podcast ini? Kita ngobrol ringan sih pada beliau itu. Wawancara nih kayak gitu. Terus beliau, "Lah kayak apa?" Tingali mawon coba di YouTube. Coba lihat di YouTube podcast. Beliau betul lihat terus. Iya, wis gak apa-apa wis. Kayak apa-apa kayak gini. Tapi butuh anggaran nih. Karena gak mungkin gak ada anggaran nih. Kayak gitu. Nah, berapa wis? Pokoknya adalah kayak gitu. Dulu itu terus kira-kira itu cukup lah. Terus kita manggil teman-teman itu. Kebetulan alhamdulillah ada dari siapa? Cak Yus ya pada waktu itu dan teman-teman itu kita musyawarah. Gimana sampean? Kayaknya semangat dong dia ya hobi kan hobinya di sana ya. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah semuanya. Kadang itu Lirboyo kayak gitu. Indah pada waktunya. Betul, indah pada waktunya. Semuanya kayak gitu. Kena gaya TikTok iki. Lirboyo itu beberapa kali hal-hal yang kita siapkan di awal yang kayak itu masih berproses, ternyata di waktunya itu di waktu yang pas dan itu bisa terlaksana dengan baik. Langsung jalan ngoten. Langsung jalan. Alhamdulillah pertama kita seadanya gitu itu. Terus pokoknya backgroundnya gelap, nggak ada TV lah. Jadi pokoknya semuanya gelap kayak gitu. Terus ini bagaimana? Alhamdulillah bisa baik kita. Terus kemudian itu dapat berapa hari itu? 3 hari kayaknya. Langsung itu didatengin oleh radar ya. Nah, itu. Nah, radar gede. Di belakang sampean itu ya. Penghargaan radar. Iya. Itu memang berdana dari itu mereka begini tanyanya. Kok bisa ada ide kayak gitu katanya. Kok tertarik di podcast kayak gitu. Bagaimana metodenya? Ya kenapa tidak ya gitu. Itu kan tanya jawab Islam ataupun apapun yang berkaitan dengan pesantren, berkaitan dengan syariat itu kan bisa didialogkan gitu loh. Dengan dua arah yang biasanya metodenya kultum dan sebagainya, itu kan bisa didialogkan dengan dua arah dan itu insya Allah lebih bisa menerima kayak gitu konsepnya. Alhamdulillah dengan perjuangan teman-teman kita juga tahu kelelahan, kecapean daripada teman-teman. Ya namanya mbabat itu, merintis. Itu tidak ada yang mudah. Semuanya butuh keikhlasan, semuanya butuh ketabahan, kesabaran. Insya Allah kalau dengan semuanya itu kita tekun, kukuh, pasti akan jadi. Pasti akan jadi. Makanya bahasanya manjada ajada. Ya. Sampai sekarang nih alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah punya studio, punya film bisa juara. Kita bisa bekerja sama dengan pondok, dengan madrasah, dengan LBM sangat luar biasa. Jadi kayak gitu. Maka dari teman-teman itu yang sekarang kita perubahan, perkembangan itu adalah dinamis. Dari masa ke masa tentu ada perkembangan. Tapi yang jangan sampai yang dirubah adalah prinsip. Ini penting sekali. Sampean bisa. Mungkin dulu kalau kita lihat nominal sekian cukup, sekarang nggak cukup kayak gitu. Terus kalau dulu fasilitas kayak gini cukup, sekarang nggak cukup. Memang itu perkembangan dinas. Tapi satu prinsip itu yang tidak boleh kita lupa. Kita itu di LIM ataupun di pesantren
kita itu disuruh ataupun diajari untuk diberikan kekuatan hati nderekne dawuh khidmah dengan tanpa rewel gitu. Dengan tanpa pamrih, dengan tanpa rewelan. Kayak gitu. Yang penting bismillah siap. Bismillah siap. Budal. Tapi budal ini harus dengan mikir ya. Yang repot itu kadang berangkat semangat saja tanpa persiapan. Itu juga repot. Satu kerepotan tersendiri. Maka kita pesen, kita itu semangat, kita harus siap, jangan sampai mundur. Kalau kita memang didhawuhi, memang tertuju kepada kita, bismillah dengan persiapan. Insya Allah dengan barokah para masyayikh, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan jalan untuk itu kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Dan itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti. Seperti semua keterbatasan yang saya miliki sampai saat ini pernah diutus ke sana, kita tidak punya kemampuan intelektual yang tinggi, kita tidak punya kecakapan yang baik, kita tidak punya nggak ada pengalaman sama sekali. Bismillah dari ini dawuh dengan beberapa persiapan. Alhamdulillah meskipun mungkin tidak bisa dikatakan betul-betul sempurna. Alhamdulillah bisa selesai gitu. Bisa selesai. Yaitu bagaimanapun ketika kita itu usaha, tetap berdoa, bertawasul kepada para masyayikh, insya Allah kita akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi seperti itu mantap saja jadi santri. Jadi santri mantap saja. Terus saya lari sama mungkin wat-wat nggak ruwet kata. Nah itu wat-wat nggak ruwet. Ini kan dari LIM sendiri kan 2002 sampai sekarang gitu. Ini setiap Ramadan pasti mengirimkan delegasi kan kata. Mungkin ada problem-problem yang dari dulu sampai sekarang nggak selesai. Mungkin. Ya ini bahasanya problem klasik ya. Problem klasik ini kalau orang menghafal itu aja gitu ya. Sampai bosan mendengarnya. Iya betul, kita mendengarkan sampai kurang lebih 12 tahun ini ya. Saya mendengarkan problem itu kadang begini. Kadang itu kalau rutinan itu ada kendala begini. Wah, kendalanya hujan gitu. Wong hujan kok dijadikan kendala? Wong hujan itu adalah alam, itu tantangan kita. Bagaimana kita itu tetap harus kuat. Jadi tetap harus kita bagaimana kita tetap berangkat. Itu betul-betul loh nggih. Hujan itu menjadikan lemah semangat kita loh. Kalau kita tidak pupuk kuat nggak jadi berangkat ini untuk dakwah. Apalagi ke daerah pelosok loh. Iya kalau cuman jarak 1 kilo 2 kilo selesai lah. Kita mungkin untuk tekad itu, tapi ini jaraknya bisa 15 kilo. Jaraknya sampai 10 kilo. Ini kalau tidak dengan tekad yang kuat kan tidak bisa. Itu bukan lagi kendala saya katakan. Itu tantangan sampean. Mindsetnya berarti harus diubah gitu. Ya harus diubah. Makanya perilaku orang sesuai dengan mindset tadi. Mindsetnya tadi, perilaku orang. Terus yang kedua, canggung. Canggung artinya begini. Biasanya dari kendala problem daripada teman-teman itu canggung ataupun juga malu untuk bermuasyarah. Artinya dia berkunjung ke rumah-rumah. Merasa wah nanti saya ngerepoti merasa wah saya nanti ngomong apa lagi gitu. Kebanyakan ngoten itu gitu ya. Terus merasa kayak gitulah, merasa minder. Padahal mohon maaf lah, kecanggungan meskipun dalam bermuasyarah ataupun ngisi di podium biasanya kan gemeter itu ataupun juga sampai jadi imam tarawih yang sampai lintas surat gitu. Itu kan sebenarnya kurang persiapan saja dari teman-teman. Sebenarnya kalau memang betul-betul mereka itu persiapan, insya Allah akan selesai, akan sukses mereka. Yang penting persiapan. Adapun ada gemeter dan sebagainya menandakan kalau mereka manusia lah itu. Jangan dibuat hambatan. Iya gitu. Makanya dulu Al-Mahfurlah Mbah Kiai Abdul Aziz Mansur sering menyampaikan dawuhnya firman-Nya Allah Ta'ala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu sekalian gitu, teman-teman sekalian, jangan merasa lemah. Jangan merasa rendah, minder. Janganlah kamu itu bersedih gitu.
kamu itu adalah orang-orang yang unggul, orang-orang yang hebat. Jika in di situ kan bermakna itu, mana itu. Wa fi riwayah li annakum, karena di antara kalian semua adalah orang-orang yang beriman. Sama wong iman, wong santri gitu loh. Kenapa harus minder gitu loh? Teman-teman aja yang di luaran sana yang mungkin yang nunuk yang enggak beriman, ataupun yang ibadahnya enggak kalah hebat, mungkin masih lebih dari kita lah, enggak lebih dari sampeyan gitu. Itu bisa pede, itu bisa kuat. Saman kenapa enggak kuat ya gitu. Itu kalau Mbak Aziz dulu sering mendakwakan kayak gitu. Jadi kita harus harus mampu, tentunya dengan persiapan tentunya. Yang kadang teman-teman santri itu overnya wes pokoknya semangat ya gitu. Ini repot itu sebenarnya juga modal. Semangat mikir. Semangat gak mikir. Jadi sebenarnya semangat ini sudah modal pokok, tapi itu yang perlu diingatkan adalah dengan persiapan. Sekali lagi jangan mundur. Maka dalam tadi kalau kita kembali kepada metode dakwah gitu. Ini yang sering ditanyakan kepada kita. Kepada kita sering ditanyakan begini. Lah ya, kita itu di sana kan bertamu. Kemudian di sana juga ada tokoh masyarakat. Masa kita langsung di depan gitu. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kita sudah terus bagaimana sikap kita ini? Karena kita sudah berkonsultasi dengan mereka. Jadi kita tetap menggunakan adab. Ketika daripada tokoh masyarakat itu menyuruh untuk jadi imam, untuk jadi khatib, ini yang tempat-tempat yang sakral ya. Khatib, imam kan tempat-tempat yang sakral. Mungkin kalau kultum monggo lah kayak gitu. Biasanya semuanya bisa meluangkan waktunya. Tapi untuk tempat-tempat ini kadang beberapa tempat itu tidak mengiyakan. Karena memang masyarakat menginginkan imamnya harus itu kayak gitu. Itu kalau sudah didhawuhi saman imamnya, saman khatibnya kayak gitu. Jadi saman kalau memang secara ta'adubannya mungkin dawuhnya adalah mungkin ada yang sepuh, kalau sudah didhawuhi adalah siap, jangan sampai mundur dengan persiapan tentunya. Jangan sampai iya siap setelah itu bingung. Siap toh. Jadi harus dengan persiapan. Jadi tidak boleh kita juga mundur gitu. Seperti firman Allah tadi, jangan sampai walatahinu, jangan sampai merasa minder gitu. Jangan insecure kalau sekarang. Ya itulah. Saya dengan bahasa itu kurang kurang kemuda-mudaan ya. Insecure. Iya. Untuk terakhir nih Gus, untuk harapan jenengan untuk LIM yang kedepannya gimana? Harapan besar daripada LIM Ittihadul Mubalighin ini tentu sesuai dengan harapan-harapan daripada masyayikh. Jadi karena LIM ini didirikan oleh para masyayikh Lirboyo, ya tentunya sesuai dengan harapan para masyayikh, yaitu bagaimana LIM itu bisa yang pertama menggait ataupun menjadi wadah pada alumni-alumni muda untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Itu betul-betul bisa dimaksimalkan di LIM-LIM cabang-cabang di semua daerah. Jadi itu bisa betul-betul dimaksimalkan. Jadi forum ini ataupun perkumpulan ini bisa memberikan dampak yang sangat positif kepada masyarakat. Entah itu bisa di masyarakat umum ataupun di instansi-instansi formal. Entah itu nanti juga di sekolah ataupun di perkantoran dan sebagainya. Bisa berkembang di sana. Jadi seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua, bagaimana LIM ini betul-betul bisa secara kualitas. Kualitas daripada teman-teman santri itu bisa lebih, persiapannya lebih matang lagi. Jadi ketika ini kan sudah safari ya, nanti ketika pulang ke pondok bisa evaluasi
kemarin saya safari kurangnya begini kayak gitu loh. Tahun depannya ikut lagi biar Tahun depannya ikut lagi kayak gitu. Ini bisa dijadikan evaluasi, nanti LIM juga bisa mendampingi pelatihan-pelatihan seperti itu. Tentu ini tanpa didukung oleh dari pribadi masing-masing tentu juga kurang. Maka dari evaluasi, mereka evaluasi kekurangan saya begini. Itu harapan besarnya seperti itu. Karena ini wadah, LIM ini wadah. Wadah ini harus bisa menaungi semuanya, menaungi yang jadi alumni-alumni muda ataupun juga dari santri-santri yang mau safari Ramadan itu untuk persiapan mereka kelak akan pulang ke rumah masing-masing itu. Terus kemudian begini, harapan besar. Mohon kepada semua pengurus lembaga Ittihatul Balihin di pusat ataupun di cabang-cabang utamanya bisa betul-betul bersinergi dengan Himasal. Dengan Himasal ini bisa bersinergi sehingga kita satu komando dari derek dawuh daripada masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo untuk mengawal, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi di era-era modern seperti ini. Jadi entah itu dakwah secara digital, dakwah secara tatap muka dan sebagainya, ini betul-betul bisa bersinergi bareng. Kemudian menjaga kerjasamanya, kerukunannya, kekompakannya. Tentu itu yang sangat diinginkan daripada para masyayikh. Maka sering kali dari masyayikh itu kumpulan alumni, kumpulan alumni meskipun sebentar, meskipun dalam beberapa rutinan ada rutinan jausan, dalailan, ataupun pembacaan kitab apa dan apa, itu memberikan keberkahan sendiri, menyambung itu adalah ta'aluk, menyambung hubungan dengan guru-guru yang ada di Lirboyo, para masyayikh yang ada di Lirboyo ya lewat perkumpulan-perkumpulan itu. Buktinya para masyayikh ketika dalam satu daerah Himasal ataupun LIM di situ perkumpulannya, rutinannya bisa jalan, beliau-beliau sangat senang sekali. Ya kita jadi santri itu kan kepingin esemannya daripada masyayikh, intinya esemannya ridho daripada masyayikh. Itu merupakan menjadi, mudah-mudahan menjadi sabab barokah bagi kita semuanya kan kayak gitu. Itu harapan besar bagi kita. Nggih. Matur nuwun Gus sampun rawuh ten mriki. Mugi-mugi manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman. Ini terakhir sebentar. Nggih. Saya harapkan juga ini dari Limpro namanya, dari Lim Production ini semangat untuk berkiprah di dunia digital. Jangan istilahnya musiman saja di bulan Ramadan. Jangan musiman saja di bulan Ramadan. Bagaimana ini juga terus ini nanti continue di berkelanjutan. Terus kemudian ilmu-ilmu yang sampean dapat di Lim Production ini bisa disebarkan, bisa disalurkan kepada teman-teman yang lain. Karena harapan besar dari lim-lim cabang itu, teman-teman yang ada di pesantren ini nanti pulang juga membawa bekal ilmu tentang masalah dunia digital. Nah, jadi itu harapan besar bagi kita juga demikian. Itu PR bagi kita semuanya. Jadi ingat derek dawuh. Nggih. Matur semangat konten tahun depan. Ya mungkin itu perbincangan kita dengan Ketua Umum LIM Agus Zulfala Dairobi. Share teman-teman, jika ada yang tanya-tanya LIM, kalian kasih tahu video ini ke teman-teman kalian yang nanya tadi biar jelas. Mungkin cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.